Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu kembali dalam modul 2.3 A.6 Demonstrasi Konstektual Praktik Observer. Berjumpa dengan saya lagi, Arimbi Indrawati SPD, Guru TKPG Pajarakan, JGP Angkatan 7, kelas 109A, Kabupaten Probolinggo, BPGP, Provinsi Jawa Timur. Pada modul 2.3 kali ini, dalam proses pembelajaran coaching, saya Arimbi sebagai observer dan teman saya Bapak Muhammad Jainal sebagai coach dan Ibu Rizka Nur Ma'rifah sebagai coachee. Dalam kegiatan supervisi klinis, ada 3 tahapan yang akan saya lalui sebagai observer, yaitu yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Marilah kita saksikan proses observer yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Pak JJ, Bu Rizka. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, mohon maaf, mungkin Pak JJ sama Bu Rizka sudah tahu kalau hari ini saya hadir bersama panjenengan semua. Saya ingin mengikuti proses coaching ya. Iya. Proses coaching antara siapa nih coachnya? Pak JJ ya? Coachnya saya, Oh iya, Ibu coachnya. Rizka selaku coachnya. Baik, Pak JJ, Bu Rizka, hari ini saya menemani panjenengan karena akan melakukan proses observer. Di sini ada tiga penilaian yang akan saya lakukan. Mungkin Pak JJ sama Bu Rizka sudah tahu penilaiannya. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Apa saja? Penilaian Iya. pra-observasi. Pra-observer, Iya, benar observasi, sekali. kemudian kedua Pasca. observasi dan Terima kasih. Jadi ada 3 nanti yang akan saya amati. Yang pertama adalah pra-observasi. Yang jelas di situ Pak JJ selaku coach akan saya amati bagaimana Pak JJ bisa berinteraksi dengan coachee. Yang jelas di sini coachee nanti bertemu Pak JJ ingin menceritakan sesuatu hal atau masalahnya, kan begitu Pak ya? betul. Iya. Kemudian dalam observasi juga begitu. Saya akan mengamati apakah di dalam proses coaching itu ada alur tilta yang sudah diterapkan oleh Pak JJ, kok bisa Pak coaching. Dan yang terakhir adalah pra-observasi ya. Pra-observasi nanti saya akan meminta pasca observasi saya nanti akan meminta Pak JJ dan juga Bu Rizka menyimpulkan dari proses coaching itu apa yang sudah didapatkan. Gitu nih. Siap, Bu. Terima kasih Pak JJ dan Bu Rizka. Di sini ada beberapa kompetensi dalam proses coaching. Setelah saya amati proses coaching yang sudah panjenengan berdua lakukan, sekarang saya ingin tanya kepada Pak JJ selaku coach. Apa saja sih Pak JJ kompetensi yang terdapat pada coaching? Pada saat proses coaching, beliau Ibu Rizka selaku coach pertama mendatangi saya selaku coachnya. Beliau coaching, saya selaku coachnya. Tentu di dalam tujuannya ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan masalahnya. Kemudian indikator kompetensinya ada 3. Pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi yang sudah dilakukan dalam proses coaching. Benar sekali. Setelah saya observasi di proses coaching antara Pak JJ dengan Bu Rizka, adakah dari 3 kompetensi itu yang ingin dikembangkan oleh Pak JJ? Mana yang ingin saya amati dari ketiga kompetensi tadi itu Pak JJ? Kalau dari ketiganya, kami lebih cenderung lebih mendengarkan aktif. Artinya saya pasif, yang aktif untuk menyampaikan segala permasalahan yang muncul dari tujuan yang disampaikan oleh coaching itu adalah
pihak Ibu Rizka. Jadi saya lebih cenderung mendengarkan aktif, menggali informasi yang didapat oleh yang disampaikan oleh beliau. Saya kira itu. Jadi kompetensi yang ingin Kompetensi saya yang berarti mendengarkan aktif. Kira-kira dari kompetensi mendengarkan aktif tersebut, indikator ketercapaian yang Pak Cici capai itu apa saja indikatornya? Indikatornya saya lebih banyak mendengarkan. Dari mendengarkan itu tentu kita banyak mendapatkan sebuah informasi yang luas dari kucing. Lalu yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah fokus atau pusat pada apa yang disampaikan oleh Kuci itu benar-benar tersampaikan secara utuh. Itu indikator. Dengan disampaikannya secara utuh itulah kami mendapatkan sesuatu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Silakan menggunakan secara narasi nama-nama yang juga dipanggil. Baik, Rizka, ini sebenarnya proses observasi. Tersebut saya selaku observer akan mengamati dan juga mencatat dan fokus pada percakapan Pak JJ dan juga Bu Rizka. Boleh diceritakan sedikit saja Bu Rizka, apa yang akan disampaikan ke Pak JJ sebagai kunci ke kucinya? Jadi yang disampaikan itu awalnya itu kan saya datang menyampaikan permasalahan Bu ya. Di sini saya bingung. Harapan saya kita, bukan dari saya, bukan dari pihak coach yang bisa menyelesaikan, tapi kita bersama gimana caranya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, sedikit saja nih Bu, jadi waktu itu saya itu kesusahan mencarikan solusi di mana ada salah seorang murid saya itu kehadirannya itu kurang penuh di kelas karena terhambat dari hatinya ini yang sepertinya lagi ada gejolak asmara. Sering bolos gitu Bu Rizka? Kalau bolos enggak, cuma dia itu keaktifannya itu kurang ya. Jadi masuk sekolah itu istilahnya males gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah saya melakukan proses coaching dengan Bapak coach saya, Pak Zainal ini alhamdulillah menemukan ini loh yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Terima kasih banyak Bu Rizka. Halo, anak-anak bagi yang mau berkomunikasi silakan. Sekarang juga observasi. Jadi saya sedang mengobservasi proses kucing antara Pak JJ sama Bu Rizka. Dari proses kucing barusan deh, Pak JJ, saya ingin mengamati yang kompetensi yang mana? Yang paling dominan dari tiga tadi yang apa tadi Pak JJ? Mendengarkan aktif. Nah, Jadi yang paling dominan itu kita mendengarkan aktif dalam rangka menggali secara utuh informasi yang disampaikan oleh Kuci. Kenapa Pak JJ kok mengambil kompetensi yang itu? Ya, saya lebih tertarik memang ke arah sana. Lebih baik kita banyak artinya kita pasif sebagai coachnya, ketimbang kita lebih aktif dalam menanya, tetapi apa yang tersampaikan itu terpotong. Ini kami menghindari agar apa yang disampaikan oleh Kuci itu menjadi utuh. Maka saya lebih banyak mendengarkan, tetapi kendati pun demikian sesekali saya menyampaikan atau menanyakan beberapa hal yang penting ingin saya sampaikan untuk lebih memperdalam penggalian informasi yang kami dapat. Iya, benar sekali karena hal itu sudah saya lihat tadi ya. Di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses kucing tadi ya. Silakan. Dari proses kucing tadi tujuan kita kan ada alur apa? Tirta. Alur tirta. Artinya apa Pak JJ? Tujuan ini Bu Rizka mungkin bisa bantu Identifikasi saya. dari masalah. Iya, rencana tindakan dan yang tanggung jawab. Nah, dari alur tirta tersebut sudah saya catat tadi, sudah lengkap. Akan saya sampaikan, boleh saya menyampaikan. Jadi dari kasus yang permasalahan yang disampaikan Bu Rizka sebagai kunci pada Pak JJ sebagai coach tadi tujuannya sudah tampak. Jadi tujuannya di sini Bu Rizka datang ke Pak JJ itu ingin
mohon bantuannya, istilahnya ya, bukan mengajari Pak JJ tapi saling belajar ya, sama-sama belajar bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi Bu Rizka, yaitu muridnya yang jarang hadir, bukan karena bolos, karena ada sesuatu hal tertentu. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Di situ dari proses tadi juga saya sudah menemukan bahwa identifikasi masalahnya Rafif ya. Iya. Rafif, anak ini tidak mau masuk sekolah, ternyata ada beberapa hal penyebabnya. Mohon koreksi, Nge. Yang pertama, dia izin sakit, ternyata Iya. setelah dilakukan pendekatan datang ke rumahnya Bu Rizka, ternyata Rafif tidak sakit, kondisinya baik-baik saja. Ternyata setelah ditelusuri dari proses percakapan dengan kakaknya, Rafif itu terindikasi patah dari patah hati karena siapa Pak JJ? Karena siapa Pak JJ itu ya? Asmara. Jadi Karena si Ani ya? Karena si Ani itu Karena si Ani terlalu sehingga menimbulkan identifikasi perubahan sikap ya Bu Rizka. Perubahan sikap dan perilaku dari Rafif yang jadi pendiam. Iya, kemudian juga kurang aktif gitu, semangat sekolahnya juga berkurang. Ya alhamdulillah ada solusinya. Iya. Nah, setelah proses coaching ini. Iya. Solusinya rencana tindakan yang sudah dilakukan juga saya sudah amati tadi, kalau tidak salah itu pendekatannya yang pertama terhadap anak. Ya. Kemudian yang kedua pendekatan pada orang tua dan si kakak. Ya. Iya. Tidak ada titik temu, akhirnya juga melakukan pendekatan kepada temannya. Iya. Yang bersangkutan. Yang tidak kalah penting di akhir itu Yang pendekatannya pada pihak ketiga, dalam hal ini adalah Ani gitu. Iya sih, Kan betul. Betul sekali. benar sekali sih. Jadi dari proses coaching itu yang bisa disimpulkan, kesimpulannya itu apa, Pak Jiji? Kesimpulan dari kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa Bu Rizka. Kalau dari hasil diskusi dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rizka, ternyata pihak Ibu Rizka selaku coaching ini ada suatu rencana untuk menyelesaikan persoalan ini agar si Rafif ini kembali normal. Dan rupanya Ibu Rizka, sebagaimana yang sudah disampaikan pada saat proses coaching, Ibu Rizka ini sudah punya strategi untuk melakukan itu. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tadi, salah satu strategi yang ingin dilakukan, melakukan pendekatan secara personal, baik terhadap orang tuanya, kepada Rafif sendiri maupun pihak ketiga yang dalam hal ini adalah si Ani. Dan yang tidak kalah pentingnya juga akan meminta bantuan si kakaknya, karena kakaknya dalam hal ini juga punya andil dari permasalahan ini, sehingga strategi yang disampaikan oleh Bu Rizka itu rupanya memang strategi yang menjadi sebuah tujuan dan harapan beliau sebagai gurunya, selaku wali kelasnya. Hal itulah yang tidak kalah pentingnya dari segala apapun. Nah, dalam konteks ini Ibu Rizka menyampaikan persoalan dan permasalahannya itu, kemudian melakukan satu rencana sebagai sebuah solusi, itu adalah langkah yang sangat tepat menurut hemat kami selaku coach. Betul ya? Iya, menurut Bu Rizka sendiri juga begitu. Betul Bagaimana Bu sekali. Rizka? Jadi Bisa? dari proses coaching ini, ide-ide itu apa ya? Coach saya yang menstimulasi, akhirnya muncullah ting 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 seperti itu. Jadi alhamdulillah memang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zainal selaku coach saya, rencana aksi itu datang ketika proses coaching. Jadi Baik, dari percakapan kita barusan saya bisa menyimpulkan bahwasannya antara coach dan coaching ini sudah ada interaktif, apa? Iya, percakapan yang interaktif, iya sudah cocok, bisa saling melengkapi, kolaborasinya sudah oke. Jadi dari pihak coach sudah mampu menggali ide-ide atau
apa saja Potensi dan kompetensi apa potensi. dan potensi apa saja yang ada pada Kuci. Kuci juga demikian, sudah mampu mengeluarkan ide-idenya, Unek-uneknya unek-uneknya Menjelaskan secara utuh. iya, secara utuh akhirnya menemukan suatu Solusi. kesimpulan, solusi dan tanggung jawab. Terima kasih. Yang terakhir nih Pak JJ, adakah kompetensi lain yang masih ingin dikembangkan dari 3 kompetensi yang sudah ada? Kalau dari hemat kami dari hasil diskusi, 3 komponen atau strategi sebagai sebuah pengembangan kompetensi itu tadi, kami bersepakat cukup 3 itu dulu kita dalami. Pertama adalah kehadiran umum, kemudian mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot. Itu tiga kompetensi itu saya pikir dan saya rasa sudah mewakili seluruh apa yang menjadi sebuah tujuan dan cita-cita secara komprehensif. Oleh karena itu, manakala mungkin nanti ada sebuah pengembangan dan ini sudah mencapai sebuah tujuan, kalau kita hitung angka mungkin sudah sempurna menjadi 100%, kemungkinan kami akan menambah pengembangan-pengembangan yang lain yang itu nanti kita formulasikan, kita rumuskan sedemikian rupa yang pada gilirannya dari 3 komponen strategi kompetensi tersebut ada hal baru yang didapat. Saya kira itu. Jadi untuk sementara ini 3 kompetensi itu kita gali sampai kita mampu menjadi Dan benar-benar realisasi. Nah, bisa memecahkan kan gitu ya, memecahkan masalah. Baik Pak JJ, Bu Rizka, terima kasih sekali. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengobservasi proses kucing. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa dampak yang baik bagi kita semua. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.